Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Chelsea setuju lepas Kai Havertz ke Arsenal. Kai Havertz sudah setuju pindah dengan Arsenal. Pengumuman bergabungnya penyerang asal Jerman itu akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Kabar lampu hijau kepindahan Havertz diumumkan langsung oleh Fabrizio Romano. Chelsea setuju melepas pahlawan final Liga Champions 2021 itu ke Emirates Stadium seharga 65 juta pound. Rinciannya, 60 juta biaya pasti dan 5 juta lagi dalam bentuk bonus. Pemain 24 tahun itu juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan Arsenal. Jadwal tes medis rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ilkay Gundogan gabung Barcelona. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan kabarnya sudah sepakat ke Barcelona. Gundogan akan berstatus bebas transfer dalam beberapa hari ke depan. Kontraknya bersama City akan habis pada akhir Juni ini. Menurut laporan Sport, Gundogan sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Barcelona beberapa pekan lalu setelah bertemu dengan Xavi Hernandez. Barcelona menyiapkan kontrak 3 tahun untuk mantan pemain Borussia Dortmund itu. Namun, Gundogan mengajukan satu syarat utama sebelum tanda tangan kontrak bersama Barcelona. Gelandang berusia 32 tahun itu ingin jaminan bahwa ia bisa didaftarkan ke La Liga. Edin Dzeko resmi gabung Fenerbahce. Klub Turki, Fenerbahce resmi mengumumkan bahwa mereka telah merekrut Edin Dzeko dari Inter Milan pada Kamis. Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Dzeko bergabung secara gratis dari Inter Milan. Dzeko dikabarkan mendapatkan kontrak sampai 2025 dan mendapatkan gaji 4 juta euro dan bonus 1 juta euro. Juventus resmi permanenkan Arkadiusz Milik. Juventus baru saja mengumumkan secara resmi telah memberi kontrak permanen untuk Arkadiusz Milik. Penyerang timnas Polandia itu juga sudah menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun bersama Bianconeri. Juventus disebut cuma mampu membayar sebesar 6,3 juta euro untuk transfer Arkadiusz Milik, namun itu juga akan diangsur selama 3 tahun. Adapun 1,1 juta euro diberikan ke Marseille dalam bentuk bonus performa. Kini, setelah melalui negosiasi yang berlarut-larut, Juventus akhirnya mengumumkan Arkadiusz Milik sebagai pemain baru mereka. Milik akan diikat kontrak berdurasi 3 tahun alias hingga akhir Juni 2026 mendatang. AS Roma resmi dapatkan Evan Ndicka. Hanya berselang kurang dari 2 pekan setelah mendapatkan Houssem Aouar, AS Roma memperkenalkan rekrutan keduanya di bursa musim panas ini. Dia adalah bek tengah muda, Evan Ndicka. Lewat situs resminya, Roma mengumumkan transfer Evan Ndicka. Bek internasional Pantai Gading tersebut didatangkan ke Olimpico secara cuma-cuma alias gratis setelah kontraknya bersama Eintracht Frankfurt habis pada akhir musim 2022-2023 kemarin. Adapun bek tengah berusia 23 tahun itu juga telah sepakat diikat kontrak berdurasi jangka panjang, yakni selama 5 tahun ke depan. Evan Ndicka sendiri merupakan rekrutan kedua AS Roma pada bursa musim panas ini setelah sebelumnya mendapatkan Houssem Aouar dari Olympique Lyon juga dengan status free transfer. Arsenal gerak cepat targetkan Harvey Barnes. Arsenal bergerak cepat untuk mengamankan gelandang Leicester City, Harvey Barnes setelah penawaran mereka pada Youri Tielemans menerima penolakan. Dilansir dari The Daily Mail, ketertarikan Arsenal pada Barnes dikarenakan sang gelandang memiliki performa dan kemampuan yang di atas rata-rata. Pemain berusia 25 tahun yang memiliki posisi asli sebagai winger itu bisa dimainkan sebagai gelandang serang. Karena kemampuan bermain yang fleksibel inilah, Mikel Arteta manajer Arsenal menjadi sangat tertarik untuk merekrut Barnes ke skuad The Gunners. Dari laporan yang sama diketahui apabila kans Arsenal merekrut Barnes cukup tinggi. West Ham serius ingin amankan Harry Maguire. Kabar mengenai ketertarikan West Ham akan bek Manchester United Harry Maguire rupanya bukan isapan jempol belaka. Karena dilaporkan oleh The Telegraph, David Moyes, pelatih West Ham sangat tertarik dengan prospek untuk menggunakan jasa Harry Maguire musim depan di skuadnya. Moyes meyakini dirinya mengerti betul akan potensi dan kualitas Harry Maguire. Akan tetapi jika Maguire bermain di West Ham maka ia harus siap untuk memotong gajinya. Karena saat ini di Manchester United sang bek mendapatkan gaji sebesar 200.000 pound setiap minggunya. Sementara West Ham menilai apabila gaji sang bek terlalu tinggi.
Manchester United persiapkan tawaran ketiga untuk Mason Mount. Keinginan Manchester United untuk mendapatkan Mason Mount dari Chelsea musim panas mendatang sepertinya sudah bulat. Karena mereka sudah mempersiapkan tawaran ketiga mereka. Berdasarkan laporan dari Sky Sports, Manchester United akan segera mempersiapkan tawaran ketiga mereka. Tawaran ketiga United sendiri dilaporkan akan bernilai di bawah 60 juta pounds. Di mana kemungkinan rinciannya adalah 50 juta pounds plus add-on 5 juta pounds. Sementara itu dari pihak Chelsea sendiri menginginkan total paket pembayaran sebesar 65 juta pounds untuk sang pemain. Di mana mereka menginginkan 60 juta pounds plus 5 juta pounds adds-on. Manchester City ajukan tawaran untuk Declan Rice. Manchester City mulai bergerak untuk mendapatkan Declan Rice dari West Ham United. Sejumlah laporan menyatakan juara Liga Inggris itu akan mengajukan tawaran. Kabarnya Manchester City tengah mempersiapkan penawaran untuk West Ham. Mereka disebut akan menyodorkan proposal dengan nilai yang sama dengan Arsenal, namun hanya dicicil dalam 2 tahun sebagaimana dilaporkan Sky Sports. Manchester City selangkah lagi mendapatkan Mateo Kovacic dari Chelsea. Namun Pep Guardiola ingin menambah opsi di tengah menyusul kepergian Ilkay Gundogan dan juga mengantisipasi kepergian Bernardo Silva. Sandro Tonali sepakat gabung Newcastle. Sandro Tonali selangkah lagi menjadi milik Newcastle United. Gelandang AC Milan itu sudah menyepakati kontrak dan transfernya segera terjadi. Jurnalis spesialis transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkap bahwa Tonali akan diikat kontrak berdurasi 3 tahun. Ia akan menerima gaji 8 juta euro per tahun, plus 2 juta euro dari bonus-bonus. Kedua klub kabarnya sudah bersepakat di angka 70 juta euro. Namun keduanya masih bernegosiasi soal struktur transaksi, termasuk kaitannya dengan bonus-bonus. Tapi dengan kesepakatan dasar sudah terjalin, kepindahan Tonali diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.